Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Hasriana Sitompul dengan NIM 0704201037. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi lisan dan tulisan yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin communicer atau komunis yang berarti sasa atau menjadi milik bersama. Komunikasi adalah suatu proses dengan mana informasi antar individual ditukarkan melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku serta melibatkan pihak yang berkomunikasi, informasi yang dikomunikasikan, dan alat komunikasi. B. Perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seorang pembicara berinteraksi secara lisan terhadap komunikan untuk memengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan interpersonal secara tatap muka, melalui telepon, radio, dan lain-lain. Dan selanjutnya komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan yaitu keputusan yang disampaikan oleh komunikan melalui simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau tempat lain yang bisa dibaca, kemudian disampaikan pada orang yang dimaksudkan. Komunikasi tertulis ini bisa melalui surat, memo, buku petunjuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang dinamakan jenis-jenis komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antara manusia atau kelompok. Jenis komunikasi terdiri dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal mencakup aspek-aspek berupa: yang pertama, vocabulary. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Karena itu, kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua, phrasing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga, intonasi suara. Intonasi suara akan memengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tak profesional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Yang keempat yaitu humor. Dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia dengan memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, dan harus diingat bahwa humor adalah satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Yang kelima, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Yang keenam yaitu timing atau waktu yang tepat. Timing adalah hal krisis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya, dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Yang termasuk komunikasi nonverbal, yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah ialah sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang.
Yang kedua yaitu kontak mata. Kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan. Melalui kontak mata juga memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengobservasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu sentuhan. Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Yang keempat yaitu postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Yang kelima, sound atau suara. Suara rintihan, menarik napas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Bila dikombinasikan dengan semua bentuk komunikasi nonverbal lainnya, sampai desis atau suara dapat menjadi pesan yang sangat jelas. Yang keenam, gerak isyarat. Gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi, seperti mengetuk-ngetukkan kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres. Selanjutnya, peran komunikasi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, komponen-komponen dalam berkomunikasi. Suatu bidang telekomunikasi, komunikasi antara dua orang atau per individu. Saat ia berkomunikasi bisa dalam bentuk teks, gambar, atau suara. Komunikasi antara dua orang atau biasa disebut dengan transmitter atau pengirim informasi, dan receiver atau penerima informasi. Yang kedua, media pengiriman informasi. Pada zaman dahulu, berkomunikasi melalui media pengiriman dalam bentuk teks dan gambar dikirim melalui udara atau merpati pos. Dengan adanya perubahan zaman atau perkembangan zaman, manusia sudah mengenal listrik. Informasi dilakukan dengan bantuan sinyal listrik. Contoh ialah telepon dan telegram. Yang ketiga yaitu informasi dan sinyal. Dalam berkomunikasi, jika kita dekat dengan si penerima, maka pesan komunikasi kita bisa cepat sampai serta tidak mengalami perubahan dengan sangat jelas terdengar dan terbaca. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi menurut Unong Ujana Effendi, yang pertama, menginformasikan atau to inform. Menginformasikan adalah memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua, mendidik atau to educate. Mendidik adalah komunikasi, merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikiran kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menghibur atau to entertain. Menghibur adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, pendidikan, dan berpengaruh juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain. Yang keempat yaitu mempengaruhi atau to influence. Mempengaruhi ialah fungsi memengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling memengaruhi jalan pikiran komunikan, dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi komunikasi menurut William A. Gordon. Yang pertama, komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya
mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Komunikasi sosial penting untuk konsep diri, yaitu pandangan kita mengenai siapa diri kita sendiri, dan itu hanya bisa kita peroleh melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Yang kedua, sebagai eksistensi diri. Dengan berkomunikasi, kita dapat menunjukkan eksistensi diri kita atau aktualisasi diri. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sendirian maupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk penyampaian perasaan atau emosi kita. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan memengaruhi orang lain. Perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Yang selanjutnya, syarat-syarat terjadinya komunikasi yang baik. Yang pertama, transmiliter dan receiver bicara bahasa yang sama. Transmiliter dan receiver jika ingin berkomunikasi harus menggunakan kode sinyal yang sama yang dapat dipahami oleh kedua peralatan telekomunikasi tersebut. Yang kedua, adanya pengontrolan terhadap kesalahan. Untuk menghasilkan komunikasi yang baik, transmiliter dan receiver dapat memiliki pengontrolan terhadap kesalahan-kesalahan dalam mengirim atau menerima pesan informasi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang salah atau ada penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.